Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Setiap mahasiswa yang mendaftar di universitas terbuka akan diminta untuk memilih salah satu dari dua layanan yang disediakan, yaitu yang pertama layanan sistem paket semester atau SIPAS, dan yang kedua layanan non-sistem paket semester atau non-SIPAS. Informasi mengenai kedua layanan tersebut sangat penting untuk diketahui mahasiswa, karena dengan mengetahui seluk-beluk kedua layanan tersebut, mahasiswa bisa dengan tepat memilih layanan mana yang paling cocok untuk dirinya. Selain itu, dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap layanan, mahasiswa bisa memanfaatkan pilihan yang sudah diambilnya itu untuk belajar dengan baik dan untuk bisa menyelesaikan studinya tepat waktu dengan nilai yang maksimal. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian. Tadinya saya berpikir akan membahas kedua layanan tersebut secara terpisah. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai layanan SIPAS, lalu setelah itu baru saya akan membahas mengenai layanan non-SIPAS. Tapi setelah saya pertimbangkan, akan lebih efektif jika kita membahas kedua-duanya sekaligus berdasarkan setiap spesifikasi yang harus kita ketahui. Mari kita bahas. Yang pertama, apa itu SIPAS dan non-SIPAS? SIPAS adalah sistem pengambilan mata kuliah secara paketan yang sudah ditentukan setiap semesternya. Sementara non-SIPAS adalah sistem pengambilan mata kuliah di mana mahasiswa dibebaskan untuk memilih mata kuliah secara satuan dengan jumlah maksimal 24 SKS setiap semester. Pertanyaan yang kedua, jurusan apa saja yang menyediakan layanan SIPAS dan non-SIPAS? Jawabannya adalah semua jurusan yang ditawarkan oleh universitas terbuka menyediakan layanan SIPAS dan non-SIPAS, kecuali ada dua jurusan yang hanya tersedia layanan SIPAS atau diwajibkan untuk memilih layanan SIPAS, yaitu jurusan PGSD dan PG PAUD. Artinya, kalau mahasiswa mau mendaftar di jurusan PG PAUD atau PGSD, mahasiswa tersebut diwajibkan untuk mengambil layanan SIPAS atau sistem paket semester. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dengan bahan ajarnya? Nah, untuk mahasiswa yang mengambil layanan SIPAS, bahan ajar itu sudah otomatis termasuk dalam biaya yang dibayarkan setiap semesternya. Jadi, setiap semester itu mahasiswa membayar biaya registrasi untuk mata kuliah yang sudah ditentukan dan otomatis mendapat bahan ajar. Sedangkan untuk mahasiswa yang mengambil layanan non-SIPAS, tadinya tidak diwajibkan untuk membeli bahan ajar. Mahasiswa hanya wajib membayar uang SKS untuk mata kuliah yang dipilihnya. Tapi sekarang, mahasiswa yang mengambil layanan non-SIPAS sudah diwajibkan untuk membeli bahan ajar. Jadi mengenai bahan ajar, baik mahasiswa yang mengambil layanan SIPAS maupun non-SIPAS, sudah sama-sama mendapat bahan ajar. Karena mahasiswa SIPAS sudah mendapat secara otomatis, sedangkan mahasiswa non-SIPAS diwajibkan untuk membeli bahan ajar. Pertanyaan yang keempat, berapa lama mahasiswa bisa menyelesaikan studinya? Untuk mahasiswa yang mengambil layanan SIPAS, studinya untuk jenjang S1 itu akan selesai dalam waktu 4 tahun atau 8 semester. Sementara untuk mahasiswa yang mengambil layanan non-SIPAS, studi bisa diselesaikan lebih cepat, yaitu dalam waktu 7 semester atau 3,5 tahun. Mengapa demikian? Karena untuk mahasiswa SIPAS, semua mata kuliah yang harus diambilnya itu sudah dipaketkan untuk 8 semester. Sementara untuk non-SIPAS, mahasiswa bebas memilih mata kuliah paling banyak itu 24 SKS, minimal 1 mata kuliah. Sehingga mahasiswa bisa benar-benar memadatkan mata kuliah yang bisa diambilnya itu, sehingga dia bisa selesai hanya dalam waktu 7 semester atau 3,5 tahun. Pertanyaan yang kelima, bagaimana jika mahasiswa ingin menambah mata kuliah? Untuk mahasiswa yang mengambil layanan SIPAS, mata kuliahnya itu sudah dipaketkan setiap semester dari semester 1 sampai dengan semester 8. Apakah dia bisa menambahkan mata kuliah? Jawabannya adalah bisa.
mahasiswa yang mengambil layanan SIPAS bisa mengambil tambahan mata kuliah dalam semester tersebut dengan ketentuan yang pertama, tidak melebihi 24 SKS. Yang kedua, mata kuliah itu adalah mata kuliah ulang dan bukan merupakan mata kuliah dari semester selanjutnya atau semester berikutnya. Jadi, masih ada beberapa mahasiswa yang salah mengartikan hal ini. Ada teman yang bertanya, bagaimana jika saya mengambil layanan SIPAS dan saya ingin menambah mata kuliah? Kebanyakan mahasiswa akan langsung menjawab tidak bisa. Padahal sebenarnya mahasiswa bisa menambah mata kuliah untuk ujian ulang. Jadi mahasiswa akan mendapat 2 billing terpisah, yaitu yang pertama billing paket semesternya, lalu yang kedua billing mata kuliah tambahan yang diambilnya, dengan ketentuan tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu untuk mahasiswa yang mengambil layanan non-SIPAS, mahasiswa bebas memilih mata kuliah, jadi dia bebas menambahkan mata kuliah sampai dengan maksimal 24 SKS. Itulah kenapa mahasiswa di layanan non-SIPAS bisa lebih cepat selesai, yaitu dalam waktu 7 semester atau 3,5 tahun, karena dia bebas mengambil mata kuliah sampai maksimal 24 SKS. Pertanyaan yang keenam, bagaimana proses registrasi untuk kedua layanan tersebut? Mengenai proses registrasi, setahu saya secara garis besar sama saja antara layanan SIPAS dan layanan non-SIPAS. Mahasiswa tetap harus membuat billing untuk mata kuliah yang diambilnya. Hanya saja untuk layanan SIPAS, billingnya itu sudah terbentuk secara otomatis by system berupa mata kuliah yang dipaketkan setiap semester. Sementara untuk mahasiswa yang mengambil layanan non-SIPAS, billingnya itu dibentuk sendiri, terserah dari mata kuliah yang ingin diambilnya semester itu dengan ketentuan maksimal 24 SKS. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana dengan cuti akademiknya? Dalam layanan SIPAS tidak dikenal istilah cuti akademik. Jika dalam satu semester kamu tidak registrasi, maka semester tersebut akan menjadi paket tertinggal. Sementara untuk mahasiswa yang mengambil layanan non-SIPAS, jika dia tidak registrasi satu semester, maka secara otomatis dia dianggap mengambil cuti akademik. Nah, bagaimana nasib mahasiswa SIPAS yang tidak registrasi? Jika dia tidak registrasi satu semester, maka mata kuliah yang dipaketkan untuk semester tersebut akan menjadi paket tertinggal. Itu artinya dia harus mengambil mata kuliah tersebut di semester-semester berikutnya sebagai mata kuliah ulang. Menurut saya hal ini adalah informasi penting yang harus kalian ketahui. Ada cerita dari teman saya yang mengambil paket SIPAS. Di semester 3, karena satu dan lain hal dia tidak bisa registrasi. Jadi dia baru bisa registrasi di semester berikutnya. Karena dia mengambil sistem paket semester atau SIPAS, maka saat dia melanjutkan registrasi, dia tetap registrasi semester 4. Mata kuliah yang seharusnya diambil di semester 3 itu otomatis menjadi paket tertinggal. Semua mata kuliah tersebut mendapat nilai E. Artinya teman saya ini harus mengambil mata kuliah yang tertinggal di semester ketiga ini sebagai mata kuliah ulang di semester-semester berikutnya. Akan lain ceritanya jika dia mengambil layanan non-SIPAS. Jika di semester 3 dia tidak bisa registrasi, maka semester 3 itu dianggap cuti akademik. Semester berikutnya, ya dia tinggal melanjutkan studinya dari semester sebelumnya yang tidak diregistrasi. Jadi dalam layanan non-SIPAS tidak ada istilah paket tertinggal. Jadi dia dianggap cuti akademik, dia tinggal langsung melanjutkan studinya sebagaimana mestinya. Setelah kalian menyimak 7 pertanyaan tadi beserta jawaban-jawabannya, saya berharap kalian sudah bisa menentukan layanan apa yang paling cocok untuk kalian pilih. Apakah layanan SIPAS atau layanan non-SIPAS. Sekarang saya akan merangkum beberapa poin penting yang bisa dibilang menjadi kelebihan dan kelemahan dari kedua layanan tersebut. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan untuk layanan SIPAS. Kelebihannya adalah mahasiswa tidak perlu membuat perencanaan belajar dari semester 1 sampai semester akhir karena untuk mahasiswa tersebut sudah dibuatkan paket untuk setiap semester.
Jadi mahasiswa tidak perlu lagi pusing-pusing memikirkan mata kuliah apa yang akan diambil semester 1, semester 2, dan seterusnya. Kelebihan yang kedua, billingnya sudah terbentuk secara otomatis. Jadi mahasiswa tinggal mencetak dan membayar. Mahasiswa tidak perlu memilih mata kuliah apa yang harus diregistrasi semester ini. Lalu kelebihan yang ketiga, dalam SIPAS itu masih ada lagi pilihan-pilihannya. Ada SIPAS online, SIPAS penuh, SIPAS semi, SIPAS plus. Saya akan membahas paket-paket ini di video terpisah. Lalu yang berikut, kelemahan dari SIPAS. Kelemahan yang pertama, jika kamu berhalangan dan kamu tidak bisa registrasi, maka semester yang tidak registrasi tersebut akan menjadi paket tertinggal untukmu. Karena di SIPAS itu tidak ada istilah cuti akademik. Kelemahan yang kedua, jika kamu hendak mengambil mata kuliah ulang, kemungkinan besar akan terjadi bentrok. Mau tidak mau, kamu harus menjadwalkan sistem ujian online untuk mata kuliah yang ingin kamu ulang. Kelemahan yang ketiga, waktu belajar lebih panjang, jelas. Karena dalam SIPAS ditentukan paket dari semester 1 sampai semester 8. Tidak bisa kamu persingkat menjadi 7 semester. Berikut kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari layanan non-SIPAS. Kelebihan yang pertama layanan non-SIPAS adalah mahasiswa bebas menentukan mata kuliah, jumlah mata kuliah yang akan diambilnya dalam satu semester. Tentu saja dengan memperhatikan ketentuan bahwa tidak boleh melebihi jumlah maksimal SKS satu semester yaitu 24 SKS. Kelebihan yang kedua, jika mahasiswa yang bersangkutan berhalangan, dia tinggal mengambil cuti akademik dengan cara tidak meregistrasi semester tersebut. Jadi, jika dia tidak registrasi, dia dianggap mengambil cuti akademik dan dia bisa melanjutkannya lagi nanti. Kelebihan yang ketiga adalah mahasiswa bisa mengatur sendiri berapa jumlah SKS yang harus diregistrasikan, sehingga dia bisa menyesuaikan dengan kemampuan biayanya pada saat itu. Jadi misalkan kalau semester ini mahasiswa punya uang lebih, dia bisa registrasi 24 SKS. Lalu di semester berikutnya, dia kesulitan biaya, dia boleh meregistrasi 6 atau 7 SKS saja. Itulah kenapa non-SIPAS banyak dipilih oleh mahasiswa-mahasiswa yang mempertimbangkan masalah biaya. Dan kelebihan yang berikut adalah mahasiswa bisa menyelesaikan studi lebih cepat dibandingkan dengan jika mahasiswa memilih layanan SIPAS. Di layanan non-SIPAS, mahasiswa bisa memaksimalkan jumlah SKS yang diambil dalam satu semester, sehingga mahasiswa bisa menyelesaikan studi dalam waktu 7 semester atau 3,5 tahun. Kekurangan layanan non-SIPAS adalah tidak terprogram. Artinya tidak ada program baku untuk mahasiswa dalam menentukan mata kuliahnya. Memang mahasiswa bisa melihat katalog sebagai acuan, tapi dalam layanan non-SIPAS, mahasiswa harus bisa membuat perencanaan sendiri untuk belajarnya dari semester 1 sampai dengan semester terakhir. Menurut saya hanya itu kekurangannya layanan non-SIPAS. Nah, itulah beberapa informasi yang harus kalian ketahui mengenai layanan SIPAS dan layanan non-SIPAS. Semoga setelah menonton video ini, kalian bisa memilih layanan apa yang paling cocok untuk kalian, dan kalian bisa memanfaatkan kelebihan kekurangan layanan tersebut untuk belajar dengan optimal, sehingga kalian bisa menyelesaikan studi tepat waktu dengan nilai yang memuaskan. Video kali ini saya sudahi di sini. Dukung saya dengan cara klik tombol subscribe di bawah, bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya, tonton video-video saya yang lain, like, komen, dan share jika kalian merasa video-video saya tersebut berguna dan menarik untuk orang lain. Salam semangat, salam sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.